Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ujang Wawan Samadinata SIPME dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam zimit ini. Perkenalkan, nama saya Tiara Sucihendrayani selaku moderator dalam presentasi materi kesenjangan sosial dan ekonomi. Pun anggota kelompok saya, yang pertama ada Arneta Delza Sepira, yang kedua ada Sabila Nurul Anissa, yang ketiga ada Marta Magdalena, dan yang keempat ada Salwa Nabila Aulia. Adapun materi yang kita bahas dalam presentasi kali ini ada pendahuluan, pengertian menurut para ahli, faktor-faktor kesenjangan sosial dan ekonomi, dampak-dampak kesenjangan sosial dan ekonomi, bentuk-bentuk kesenjangan sosial dan ekonomi, solusi kesenjangan sosial dan ekonomi, selanjutnya ada studi kasus dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Kesenjangan adalah kondisi atau keadaan tidak seimbang yang terdapat dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kesenjangan sosial dan ekonomi sering terjadi di lingkungan masyarakat. Faktor utamanya terletak pada ketidakmertaan pendapatan dan perbedaan pembangunan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Kesenjangan tersebut dipengaruhi salah satunya oleh realitas sosial dan ekonomi yang terjadi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi antar golongan. Ada golongan masyarakat yang mudah memenuhi kebutuhan ekonominya, ada pula yang harus berupaya keras dalam pemenuhan ekonominya. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abad Badruzaman, kesenjangan sosial merupakan suatu ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Dapat juga diartikan suatu keadaan di mana yang kaya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada yang miskin. Yang kedua, menurut Max Weber. Max Weber sebagai salah satu ahli di bidang sosial mengidentifikasikan kesenjangan sosial sebagai hasil dari adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing individu yang ada di dalam masyarakat yang diekspresikan dalam sistem perilaku dan tindakan setiap individu tersebut. Yang ketiga, menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx, kesenjangan sosial muncul akibat adanya perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor produksi dan metode yang digunakan. Masyarakat yang bermula menggunakan metode tradisional dalam memproduksi berkembang menjadi modern dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial dalam masyarakat. Saya akan membacakan faktor-faktor kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam mempengaruhi tingkat perekonomian di suatu daerah. Jika sumber daya alam dikelola dengan baik, maka laju ekonomi dapat berjalan meningkat. Yang kedua, ada kebijakan pemerintah. Penyebab kesenjangan ini karena adanya kebijakan program transmigrasi, masyarakat pendatang pada umumnya lebih cepat maju dibandingkan dengan warga asli. Yang ketiga, ada pengaruh globalisasi. Kesenjangan ini terjadi ketika sebagian masyarakat tidak dapat beradaptasi dan tidak mampu memanfaatkan globalisasi dengan baik. Yang keempat, ada faktor demografis. Kondisi demografis antar daerah dapat menyumbangkan kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan oleh produktivitas kerja masyarakat antar daerah yang tidak sama. Yang kelima, ada letak dan kondisi geografis. Masyarakat di dataran tinggi cenderung lebih sulit butuh waktu untuk membangun infrastruktur dibandingkan dengan masyarakat di dataran rendah. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di dataran rendah cenderung lebih cepat berkembang. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang pertama, desa dan kota. Contohnya, masyarakat di desa tidak banyak alternatif pekerjaan menjanjikan yang bisa mereka lakukan. Salah satu pilihan mereka hanya menjadi petani. Padahal kita tahu hasil panen petani dihargai murah, padahal perawatannya mahal. Dan kebanyakan investor yang tertarik di sektor industri, di mana industri itu banyak ditemukan di perkotaan. Yang kedua, ada kualitas SDM. Jika suatu daerah mampu mengelola SDM dengan baik, maka kualitas hidup dan perekonomian di daerah tersebut akan berjalan lancar. Berlaku sebaliknya, jika suatu daerah tidak mampu mengelola SDM dengan baik, maka daerah tersebut secara perekonomian akan
jalan di tempat, dan segala problem penyertaan lainnya. Yang ketiga ada antar pulau. Kita melihat dari pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa sangat pesat, dan SDM dan SDA yang dimanfaatkan sedemikian rupa. Sementara banyak pulau-pulau lain di Indonesia tidak mendapatkan perhatian secara optimal, seperti halnya di Pulau Jawa. Yang keempat, kekayaan atau ekonomi lebih menekankan pada kesenjangan pendapatan dan jumlah kekayaan dari individu dengan individu yang lain, sehingga terkesan memberikan tembok penghalang yang tinggi. Di sini ada dampak-dampak kesenjangan sosial. Yang pertama ada pengangguran dan kemiskinan. Kesenjangan sosial dapat dilihat dari naiknya angka kemiskinan dan juga pengangguran setiap tahunnya. Jika suatu negara sudah didominasi oleh masyarakat yang miskin dan pengangguran, maka pendapatan negara tersebut sudah pasti sangat rendah. Hal ini terjadi karena daya beli masyarakat akan menurun, sebab mereka tidak memiliki pendapatan yang pasti. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi tidak optimal. Yang kedua, ada target pasar tidak jelas. Tak hanya menciptakan kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan sosial juga bisa mempengaruhi target pasar suatu bisnis. Hal tersebut akan membuat target pasar para pemilik bisnis menjadi tidak jelas. Jika perusahaan memiliki target pasar masyarakat kelas menengah ke bawah, tentu hal itu akan membuat perusahaan tersebut mengalami kerugian. Hal ini terjadi karena daya beli masyarakat cenderung tidak menentu. Yang ketiga, ada langkanya tenaga kerja yang berkompeten. Meski di Indonesia tergolong memiliki banyak pengangguran, namun masih banyak perusahaan yang merasa dirinya kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja yang berkompeten. Hadirnya kesenjangan sosial yang ada di dalam masyarakat juga mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan warganya. Di Indonesia sendiri, banyak orang yang berpendidikannya di bawah rata-rata. Yang terakhir, ada maraknya kasus kejahatan. Di negara kita Indonesia, kasus kejahatan tergolong tinggi. Bahkan baru-baru ini, banyak kejahatan yang berasal dari para hacker, di mana hal tersebut merugikan beberapa perusahaan besar, sebab para hacker ini berhasil meretaskan data-data yang tergolong penting. Tingginya kasus kejahatan sejalan dengan tingginya tingkat kesenjangan sosial yang terjadi. Hal ini tentu tidak jauh dari permasalahan ekonomi atau keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi adalah salah satu faktor terbesar yang bisa membuat seseorang melakukan tindak kejahatan. Sekian dari saya. Solusi kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga, mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya. Yang keempat, pemerataan pembangunan. Dan yang kelima, menciptakan peluang pekerjaan. Jadi di sini saya akan membacakan studi kasus yang berjudul Kesenjangan Sosial dan Minimnya Pelayanan Dasar di Pelosok Papua Picu Disintegrasi. Sonia mengatakan gated community adalah pemukiman perkotaan tertutup yang secara sukarela ditempati oleh kelompok sosial yang homogen, di mana ruang publik telah diprivatisasi dengan membatasi akses melalui penerapan perangkat keamanan. Gated community dipahami sebagai pemukiman tertutup sejak awal keberadaan mereka dan dirancang dengan maksud untuk memberikan keamanan kepada penghuninya dan mencegah penetrasi oleh non-penghuni. Rumah mereka berkualitas tinggi dan memiliki layanan serta fasilitas yang hanya dapat digunakan oleh penghuninya, yang membayar biaya pemeliharaan wajib secara rutin. Mereka memiliki badan pengatur swasta yang memberlakukan aturan internal tentang perilaku dan konstruksi. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Jakarta dan Yogyakarta, Sonia menuturkan tidak ada data yang jelas mengenai jumlah gated community di Indonesia. Penelitian itu menunjukkan gated community di Indonesia beragam dan kurangnya data terkait gated community dan perkembangannya. Penelitian itu juga didukung sejumlah peneliti Indonesia seperti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Universitas Tarumanegara, dan Universitas Gadjah Mada. Sonia menuturkan instrumen-instrumen perencanaan inklusi ada, tetapi tidak berkontribusi pada berkepentingan publik. Revisi atau perbaikan terkait kontribusi dan tanggung jawab sektor swasta terhadap kota mungkin diperlukan. Menurut Guran DKK 2018, perencanaan inklusif mengacu pada spektrum, model, dan pendekatan untuk mengamankan atau memanfaatkan perumahan yang terjangkau melalui proses perencanaan dan pembangunan perkotaan.
Instrumen perencanaan inklusif mendorong inklusi sosial dan distribusi ulang sumber daya. Instrumen tersebut bisa dalam bentuk undang-undang, peraturan, atau program. Sonia menuturkan di tingkat kota terdapat sejumlah dampak dari perkembangan gig community, antara lain mencegah pertemuan sosial dan integrasi di kota, menciptakan ruang eksklusif, memprivatisasi ruang kota, dan mendorong nilai-nilai yang lebih individualistis, serta memecahkan ruang kota dan menghambat mobilitas kendaraan. Gig community juga membuat ketimpangan pendapatan lebih terlihat di kota dan bahkan berkontribusi pada berbagai ketimpangan yang berkembang. Keamanan menjadi komoditas hanya bagi mereka yang mampu membayarnya, tidak mendukung kota inklusif, ujarnya. Sebelumnya, peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Rusli Cahyadi, mengatakan gig community memunculkan ketimpangan infrastruktur dengan kawasan sekitarnya. Masalah ketimpangan infrastruktur, terputus atau terpecahnya gig community dengan kawasan sekitarnya dianggap dapat diterima dengan tumbuhnya pendapatan daerah yang diperoleh dari pembangunan dan bantuan gig community yang pada akhirnya akan disalurkan kembali kepada masyarakat, kata Rusli pada acara seminar yang sama. Dia menuturkan persebaran gig community yang memicu permasalahan segregasi sosial, ekonomi, dan konflik. Itu juga harus menjadi perhatian pemerintahan jika dikaitkan dengan upaya memperkecil dan menuntaskan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Sekian dari saya. Jadi kesimpulannya, kesenjangan sosial ekonomi adalah ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi masih menjadi masalah global yang signifikan. Kesenjangan sosial ekonomi dapat mengakibatkan konsekuensi negatif seperti ketidakadilan sosial, konflik, dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk terus bekerja menuju solusi yang berkelanjutan, seperti kebijakan yang mendukung inklusi sosial, akses pendidikan yang merata, dan peluang ekonomi yang lebih luas, guna mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan mencapai masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah kesenjangan sosial ekonomi merupakan masalah yang besar di negara berkembang termasuk di Indonesia. Penyebab kesenjangan ini berasal dari beberapa faktor dan menimbulkan akibat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Maka dari itu, perlunya kebijakan yang dilaksanakan secara maksimal untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi ini agar dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di suatu negara. Materi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.